Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian sehat selalu sehingga bisa mengikuti pembelajaran hingga selesai ya. Oke, pada video kali ini Ibu akan menyampaikan materi persamaan kuadrat. Apakah kalian masih ingat mengenai materi yang pernah dibahas sebelumnya? Ya, sebelumnya kita pernah membahas mengenai materi sistem persamaan linear yang meliputi sistem persamaan linear 2 variabel dan sistem persamaan linear 3 variabel. Nah, pada pertemuan kali ini kita juga akan membahas materi mengenai persamaan juga, namun persamaan kuadrat. Untuk lebih jelasnya, disimak ya. Tujuan pembelajaran. Setelah kegiatan pembelajaran ini, peserta didik diharapkan mampu melakukan prosedur untuk menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan metode yang bervariasi dengan tepat. Selain itu, peserta didik juga diharapkan mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan kuadrat berdasarkan analisis atas informasi yang diberikan dengan cermat. Adapun materi yang akan dibahas dalam video ini mencakup bentuk umum dari persamaan kuadrat dan cara menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Untuk yang pertama, bentuk umum persamaan kuadrat. Apa sih persamaan kuadrat itu? Persamaan kuadrat itu adalah persamaan satu variabel yang derajat tertinggi variabelnya adalah 2. Nah, adapun bentuk umumnya bisa dilihat di sini yaitu ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Dengan a, b, c merupakan elemen bilangan real dan a tidak boleh sama dengan 0. Oke, untuk lebih jelasnya kita langsung ke contoh ya. Misalkan nih, diketahui persamaan 2x kuadrat ditambah x min 8 sama dengan 0. Nah, dari bentuk umum yang tadi, karena a merupakan koefisien dari variabel dengan pangkat tertingginya 2, maka diperoleh a-nya sama dengan 2. Dan b yang merupakan koefisien dari variabel berpangkat 1, maka diperoleh b-nya 1. Dan c yang merupakan sebuah konstanta diperoleh negatif 8. Yang kedua ada x kuadrat dikurangi 6x sama dengan 0. Ini juga masih sama ya. A-nya berarti di sini 1, kemudian B-nya negatif 6, dan C-nya 0. Kenapa 0? Karena di sini tidak ada angka yang mewakili C. Nih, jadi cuma sebatas x kuadrat dikurangi 6x sama dengan 0. Yang ketiga, misalkan di sini ada 9 dikurangi x kuadrat sama dengan 0. Nah, walaupun bentuknya diubah ya, di sini kan x kuadratnya di belakang ya, sedangkan bentuk umumnya itu harusnya di depan. Nah, posisinya itu harus tetap mengikuti bentuk umum ya, sehingga ini diperoleh a-nya yaitu koefisien yang di depan variabel x kuadrat, yaitu negatif 1. Dan b-nya ada nggak di sini? Yang berpangkat 1 nggak ada ya, jadi b-nya sama dengan 0. Dan c-nya yaitu 9. Oke, materi yang kedua yaitu menentukan akar persamaan kuadrat. Apa sih akar persamaan kuadrat itu? Nah, akar persamaan kuadrat adalah nilai variabel yang memenuhi persamaan kuadrat tersebut. Dengan kata lain, jika nilai variabelnya dimasukkan, persamaan kuadrat tersebut bernilai benar. Nah, cara menentukan akar-akar persamaan kuadrat ini terdiri dari 3 metode, yaitu yang pertama metode pemfaktoran, kemudian yang kedua metode melengkapi kuadrat sempurna, dan yang ketiga metode rumus ABC. Untuk yang pertama yaitu metode pemfaktoran. Perlu diketahui bahwa ax kuadrat ditambah bx ditambah c itu kan tadi bentuk umum dari persamaan kuadrat ya. Nah, ini bisa diganti atau sama dengan yaitu x kuadrat dikurangi x1 ditambah x2 x ditambah x1 kali
X2 per A. Nah, bagaimana maksudnya? Nah, nanti B dalam persamaan kuadrat itu bisa diganti dengan angka-angka di mana X1-nya itu ditambah X2. Dan C itu bisa diganti dengan akar-akar dari X1 dikali X2 per A. Untuk lebih jelasnya, kita ke contoh ya. Nah, di sini terdapat contoh. Tentukan akar dari X kuadrat ditambah 9X ditambah 20 sama dengan 0 dengan menggunakan metode pemfaktoran. Pertama-tama, kita tulis ulang dulu nih soalnya. X kuadrat ditambah 9X ditambah 20 sama dengan 0. Nah, cara untuk menentukan akar-akar persamaan kuadrat, hal yang perlu kalian lakukan pertama yaitu carilah angka-angka yang jika ditambahkan hasilnya 9 dan jika dikali hasilnya 20 berdasarkan keterangan yang ada di sini nih. Nih, jadi B-nya ini kan di sini kan A-nya dulu deh, A-nya 1 ya. B-nya 9, kemudian C-nya 20. Nah, coba kalian cari dua angka yang jika ditambahkan hasilnya itu 9. Jika dikali hasilnya 20. Agar lebih mudah, kita fokuskan ke angka 20 saja sebagai konstanta ya. Kita fokuskan ke angka 20 sebagai konstanta. Nah, carilah faktor dari 20 ini. Nah, masih ingat nggak apa itu faktor? Faktor itu adalah bilangan-bilangan yang dapat membagi habis suatu bilangan. Jadi, faktor dari 20 itu apa saja? Ada 1, 2, 4, 5, 10, dan 20. Nah, di sini Ibu udah buat catatannya ya. Kenapa bisa 1, 2, 4, 5, 10, 20? Coba kita lihat ya. 20 kalau dibagi 1 hasilnya berapa? 20. Atau 1 kali 20 hasilnya 20. Nah, 20 dibagi 2 itu hasilnya berapa? Hasilnya 10. Atau 2 kali 10 hasilnya 20. Nah, sekarang 20 bagi 3 itu bisa tidak? Tidak bisa ya, maka 3 tidak bisa dimasukkan di dalam tabel faktor ini. Selanjutnya 20 bagi 4 yaitu 5 atau 4 kali 5 sama dengan 20. Nah, kemudian sebenarnya 20 dibagi 5 bisa tidak? Bisa di sini 5 ya. Nanti hasilnya di sini 4. Nah, karena sama-sama 5 dan 4, di sini 4 dan 5 itu kan sama-sama 4 dan 5 ya intinya. Maka ditulis salah satunya saja sampai di sini 4 dan 5. Kalau misalkan angkanya berulang berarti udah selesai. Nah, dari sini coba kalian lihat. Ini kan udah diperoleh ya faktor-faktornya. Bagaimana caranya jika kedua angka ini ditambahkan hasilnya 9 dan dikali hasilnya 20. Kalau ini kan udah jelas ya, dikali hasilnya 20 semua. Coba kita tambahkan. 1 tambah 20 itu berapa? 21 ya, salah. 2 tambah 10, 12, salah. 4 tambah 5, 9. Nah, maka angka yang diambil yaitu 4 dan 5. Kenapa 4 dan 5? Karena kalau 4 tambah 5 itu hasilnya 9 dan 4 kali 5 hasilnya 20. Terbukti ya. Nah, untuk penempatannya ini boleh ditukar. Di sini 4 dulu, kemudian 5 boleh, atau 5 dulu, kemudian 4 juga boleh. Nah, di sini X ditambah 5, kemudian X tambah 4 sama dengan 0. Angka-angka ini nih berasal dari sini faktornya. Sekarang kita keluarkan ya, ini kan ada 2 ya. X tambah 5 sama dengan 0, berarti kalau 5-nya dikeluarkan jadi X sama dengan negatif 5. Atau X dikeluarkan sama dengan negatif 4. Jadi akar-akar dari persamaan X kuadrat ditambah 9X ditambah 20 yaitu X-nya negatif 5 atau X-nya negatif 4. Oke, yang kedua yaitu metode melengkapi kuadrat sempurna. Persamaan kuadrat sempurna yaitu persamaan kuadrat yang dapat dinyatakan dengan X plus minus P dikuadratkan sama dengan K.
Untuk lebih jelasnya, kita langsung ke contoh. Misalkan di sini ditentukan akar dari x kuadrat ditambah 9x ditambah 20 sama dengan 0 dengan menggunakan kuadrat sempurna. Nah, ini soalnya masih sama ya, sengaja Ibu buat sama untuk membuktikan apakah jawabannya itu akan sama atau tidak. Nah, untuk menggunakan metode kuadrat sempurna, langkah-langkahnya yaitu pertama, konstantanya itu harus dipindah ke ruas kanan. Jadi, konstanta di sini mana? 20. 20-nya pindah ke kanan. Kalau pindah, yang tadinya positif jadi negatif. Sehingga x kuadrat ditambah 9x sama dengan negatif 20. Langkah selanjutnya yaitu kedua ruas ditambah dengan setengah b kuadrat. Nah, dari sini b-nya berapa? B-nya 9 ya. Maka di sini kita tulis lagi nih, x kuadrat tambah 9x, kan tadinya di sini. Kemudian sama dengan negatif 20. Kedua ruasnya itu ditambahkan dengan setengah b atau setengah kali b-nya 9 dikuadratkan. Nah, di sini ada setengah dari 9 dikuadratkan dan di sini juga ada setengah dari 9 dikuadratkan. Setelah itu tinggal kita operasikan. Jadi x kuadrat tambah 9x ditambah 9 kali 1, 9. Jadi, di sini 9 per 2 pangkat 2. Sama dengan negatif 20 ditambah 9 per 2 pangkat 2. Oke, nah kalau sudah seperti ini, kita buat kuadrat sempurnanya. Nah, ini kan di sini ada kuadrat sempurna dari x kuadrat ditambah 9x ditambah 9 per 2 pangkat 2. Untuk membuat kuadrat sempurnanya itu kita ambil angka kita ambil bagian depan sama belakangnya saja nih. Kan pangkat 2, ini pangkat 2. Nah, maka di sini x-nya dipindahkan ke sini dan 9 per 2-nya dipindahkan ke sini. Kemudian tinggal dikuadratkan. Jadi hanya memperhatikan bagian depan dan belakangnya saja kemudian dikuadratkan. Sama dengan negatif 20 ditambah. Nah, kalau ini kita operasikan nih. 9 per 2 pangkat 2. Masih ingat bentuk perpangkatan seperti ini? Berarti 9 pangkat 2 yaitu 81 dan 2 pangkat 2 4. Jadi 9 per 2 pangkat 2 itu kalau dikuadratkan jadi 81 per 4. Nah, kita tulis ulang nih, x ditambah 9 per 2 dikuadratkan sama dengan negatif 20 ditambah. Nah, ini kan bentuk pecahan biasa ya. Kita ubah ke dalam bentuk pecahan campuran. Jadi 21 per 4. Dari mana 20? 1 per 4. Nah, 81 bagi 4 itu bisanya cuma 20. Sisa 1 per 4. Kemudian kita tulis ulang x tambah 9 per 2 dikuadratin sama dengan berapa ini? Negatif 20 ditambah 20 seperempat. Jadi misalkan nih kita punya utang 20. Bayarnya itu 20 lebih seperempat. Jadi masih utang atau kembalian? Masih kembalian ya, yaitu seperempat. Jadi hasilnya di sini plus 1 per 4. Nah, sekarang kuadratnya kita pindahkan ke sebelah sini. Kalau kuadrat dipindahkan, maka bentuknya menjadi akar. Sehingga x ditambah 9 per 2 sama dengan plus minus akar dari 1 per 4. X ditambah 9 per 2 sama dengan plus minus akar dari 1/4 itu berapa? Akar dari 1 yaitu 1, akar dari 4 2, jadi plus minus 1 per 2. Nah, gunanya plus minus di sini itu untuk mencari berapa nilai x1 dan berapa nilai x2. Jadi karena kita akan mencari nilai x1 dan x2 nya, 9 per 2 nya ini pindah ruas jadi negatif 9 per 2. Nah, sekarang kita ambil yang plusnya dulu. Berarti negatif 9 per 2 ditambah 1 per 2. Berapa ini?
Nah, karena penyebutnya sudah sama-sama 2, maka tinggal dioperasikan atasnya. Negatif 9 tambah 1, utang 9, bayarnya 1. Jadi utangnya tinggal 8, atau negatif 8 per 2 sama dengan negatif 4. Nah, yang kedua, karena plusnya udah digunakan, berarti kita gunakan min atau pengurangan. Di sini negatif 9 per 2, karena di sini tadi kan 9 per 2 nya di dalam ya, pindah ruas jadi negatif, dikurangi 1 per 2. Nah, bagaimana ini? Negatif sama negatif, ini sama saja utang ditambah utang. Utang 9, utang lagi 1, jadi utang 10 per 2. Atau negatif 10 per 2. Negatif 10 per 2 sama dengan yaitu negatif 5. Sehingga terbukti bahwa akar dari persamaan x kuadrat tambah 9x tambah 20 sama dengan 0, yaitu negatif 4 dan negatif 5. Jawabannya sama ya. Oke, sekarang yang ketiga. Yang ketiga yaitu menggunakan metode rumus ABC. Rumus ABC diperoleh dengan mengubah bentuk umum persamaan kuadrat menjadi persamaan kuadrat sempurna, kemudian menyelesaikannya. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa bentuk umum persamaan kuadrat yaitu AX kuadrat tambah BX tambah C. Maka berlaku untuk X1 dan X2-nya untuk rumus ABC, yaitu rumusnya negatif. B plus minus akar dari B kuadrat dikurangi 4 dikali A dikali C per 2 kali A. Contoh, masih dengan soal yang sama, tentukan akar dari X kuadrat tambah 9X tambah 20 sama dengan 0 dengan menggunakan rumus ABC. Nah, penyelesaiannya untuk memudahkan kita perlu ditulis dulu nih, diketahui A-nya berapa. A itu koefisien yang di depan, A itu koefisien dari X kuadrat ya. Di sini berapa koefisiennya? 1. Nah, B-nya koefisien dari X berapa? 9. Dan C-nya yaitu konstanta, nilainya 20. Ini udah diketahui nih ABC-nya. Nah, tinggal kita substitusikan ke dalam rumus ini. Rumusnya apa? Negatif B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2 kali A. Negatif B, B-nya berapa? B-nya 9. Nah, berarti negatif 9 plus minus 9 kuadrat min 4, A-nya 1, C-nya 20 dibagi 2 kali 1. Nah, kita kerjakan yang dalam akar dulu. Di sini biarkan dulu ya, negatif 9 plus minus 9 pangkat 2, 81. Negatif 4 kali 1, negatif 4 kali 20 berapa? Negatif 80 per 2 kali 1, 2. Sekarang kita selesaikan di sini. Akar dari 81 dikurangi 80 yaitu akar 1. Sehingga diperoleh negatif 9 plus minus 1 per 2. Nah, seperti biasa, plus minusnya itu untuk menentukan X1 dan X2-nya. Yang pertama, X1-nya kita gunakan plus. Berarti negatif 9 ditambah 1 per 2. Berapa nih? Utang 9. Bayar 1, jadi utangnya tinggal 8 per 2. Berapa itu? Negatif 8 per 2, yaitu negatif 4. Dan yang kedua, kita gunakan tanda minus, yaitu negatif 9 dikurangi 1 per 2. Utang 9, utang lagi 1, jadi utang 10. Atau negatif 10 per 2. Berapa itu negatif 10 per 2? Sama dengan negatif 5. Nah, sama saja ya. Akar dari persamaan kuadrat X kuadrat plus 9X tambah 20 sama dengan 0, yaitu negatif 4 dan negatif 5. Jadi mau menggunakan rumus pemfaktoran atau metode kuadrat sempurna atau rumus ABC itu hasilnya itu akan sama. Oke, sekian materi yang dapat Ibu sampaikan. Barangkali ada yang ingin ditanyakan, disilahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.